Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Mas Mbak Aslab sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wildan Haidar Rimi dengan NIM G00241190 dan saya dari kelompok B6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum laboratorium anatomi blok 2.2. Langsung saja dimulai pada nomor 3-nya, yaitu Tractus respiratorius inferior. Jadi menyambung pada tractus respiratorius yang superior sudah dibahas, yang tren itu laring, kemudian disambung pada tractus respiratorius yang inferior itu terdapat trakea. Pada gambar sudah terlihat trakeanya setelah laring. Kemudian trakea ini letaknya berada di VC6 sampai VTH4 atau VTH5. Kemudian pembagian dari trakea ini ada trakea pars cervicalis dan trakea pars thoracalis. Kemudian pada trakea ini disusun oleh cartilago trachealis, ligamentum anulare trachealis, musculus trachealis, dan jaringan pengikat elastis. Kemudian pada trakea ada bangunan penting, yaitu ada bifurcatio-trakea, itu percambangan trakea menjadi bronkus, yaitu yang kan ada bronkus dexter yang kiri dan bronkus sinister. Bifurcatio ini berada di VTH4 atau VTH5. Kemudian ada carina, ini penonjolan dari bifurcatio trakea, fungsinya itu untuk reseptor batuk dan reseptor iritan. Kemudian ada vaskularisasinya dari trakea, itu yang utama ada arteri thyroidea inferior. Kemudian untuk venanya itu ada vena thyroidea inferior dan vena laryngeal inferior. Kemudian untuk persarafan atau inervasinya itu ada, untuk simpatisnya itu ada trunkus simpaticus, kemudian untuk parasimpatisnya ada nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Kemudian lanjut pada bronkus. Untuk bronkus ini dibagi menjadi dua, yaitu bronkus dexter dan bronkus sinister. Jadi bronkus ini terbagi menjadi dua zona, yaitu zona konduksi dan zona respirasi. Untuk zona konduksi dia akan dimulai dari bronkus primarius sampai bronchiolus terminalis. Untuk yang zona respirasi itu dia dimulai dari bronchiolus respiratorius. Pada bronchiolus terminalis dan bronchiolus respiratorius sudah tidak ditemukan kartilago. Kemudian untuk bronkus primarius itu dimulai dari bifurcatio trakea sampai hilum pulmonalis. Kemudian ini sepasang atau satu-satu, yang dexter dan yang sinister. Kemudian pada perbedaan dari bronkus dexter dan sinister, untuk yang dexter itu lebih pendek, tapi luas penampangnya itu lebih lebar dan diameternya lebih besar. Kemudian posisinya itu lebih tegak atau vertikal, membentuk sudut 25 derajat dari linea mediana. Kemudian untuk yang bronkus sinister itu dia lebih panjang karena ada jantung 5-7 cm. Kemudian dia itu lebih sempit, lebih sempit. Kemudian posisinya itu lebih datar atau lebih horizontal, itu membentuk sudut 45 derajat dari linea mediana. Kemudian dilanjut pada bronkus secundus. Untuk bronkus secundus terdapat perbedaan untuk yang dexter dan sinister. Untuk yang dexter itu dia akan berjumlah 3 sesuai dengan lobus pulmonya. Kemudian scale letaknya itu di VT5, ya, masuk hilum pulmonalis tinggi VT5. Kemudian untuk penamaannya itu ada 1 bronkus secundus eparterialis dan 2 bronkus secundus hiparterialis. Bedanya eparterialis itu dipertambahkan sebelum masuk hilum pulmonalis. Untuk yang hiparterialis itu dibersambakan setelah hilum pulmonalis.
Untuk yang bronkus secundus sinister, dia ini akan berjumlah 2. Kemudian dia akan masuk hilum pulmonalis tinggi VT6. Kemudian kedua bronkus ini itu merupakan bronkus hiperterialis. Kemudian ada bronkus tertius. Bronkus tertius ini jumlahnya tergantung dengan segmen paru. Biasanya yang dexter itu 10 bronki, yang sinister ada 8 atau 9 bronki. Pada bronkus tertius ini sudah masuk akhir dari zona konduksi. Nanti bronkus tertius ini akan bercabang menjadi bronkiolus terminalis yang sudah tidak ada kardilagonya. Dan lanjut ke pulmo. Untuk pulmo ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada basis pulmo, ini berada di atas diafragma. Kemudian ada apex pulmonis, itu terletak di antara koste 1, terletak di atas koste 1. Kemudian ada fasies, 3 fasies yang dimiliki oleh pulmo, yaitu ada fasies costalis, dia ini menghadap ke koste, dan spatium intercostale. Kemudian untuk fasies mediastinalis itu berbatasan dengan mediastinum di anterior dan columna vertebralis di posterior. Kemudian untuk margo sendiri ada 3, yaitu untuk margo inferior ini bertepi tajam dan memisahkan basis pulmo dengan fasies costalis. Untuk yang margo inferior dan posterior itu memisahkan fasies costalis dan fasies mediastinalis. Untuk yang pulmodexter ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada arteri pulmonalis dextra, kemudian ada vena pulmonalis dextra, kemudian ada bronkus principalis dexter. Dan ada 3 lobus di bronkus dexter ini, ada lobus superius, lobus medius, dan lobus inferius. Kemudian untuk yang dexter ini terdiri dari 10 segmen bronkus tertius. Di sini juga ada ligamentum pulmonale dan ada hilum pulmonalis sebagai tempat masuknya dari beberapa struktur. Kemudian ada pulmo sinister. Untuk pulmo sinister ini ada 2 lobus setinggi SIC2 dan SIC6. Kemudian ya ini terdiri dari 8 atau 9 segmen bronkus tertius. Kemudian ada ligamentum pulmonalis di sini, dan ada arteri pulmonalis sinistra, vena pulmonalis sinistra superior, tempat bronkus principalis yang sinister, kemudian ada vena pulmonalis sinistra inferior. Hilum pulmonalis menjadi tempat masuknya beberapa struktur tadi. Lanjut pada pulmo juga, ini masih pulmo. Jadi ada bronkus yang dexter sinister, ada arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Kemudian ada ya udah itu hilum, berarti struktur yang melewati hilum. Kemudian vaskularisasi dari pulmo itu sendiri untuk fungsionalnya itu divaskularisasi oleh arteri vena pulmonalis. Untuk yang nutritifnya dia akan divaskularisasi oleh arteri vena bronchialis. Kemudian untuk drainase limfanya itu oleh limfonodi tracheobronchialis. Nah, untuk inervasi atau persarafannya itu ada plexus pulmonalis. Dan ada pleura, terakhir itu pleura. Pleura ini adalah lapisan terluar dari pulmo. Kemudian dari pleura ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pleura parietalis, kemudian ada pleura visceralis, dan cavum pleura. Pleura ini sering dianalogikan seperti analogi balon. Jadi sebuah balon ditinju, jadi yang
luar atau yang tidak tertinju oleh tangan itu pleura parietal, yang bagian dalam itu disebut cavum pleura. Untuk yang terkena tinju itu pleura visceralis, dan untuk tangannya itu pulmo. Kemudian ada pleura parietalis. Ini berdasarkan topografinya itu dibagi menjadi pleura parietalis pars costalis. Kemudian ada pleura parietalis pars mediastinalis. Kemudian ada pleura parietalis pars diaphragmatica. Kemudian ada pleura cervicalis.